Untuk menganalisis data, data akan disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk tabel, kedua diagram batang, ketiga diagram garis, dan yang keempat adalah diagram lingkaran. Yang pertama adalah tabel. Nah, menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Seperti ini tampilan tabel. Ini adalah baris dan kolom. Selanjutnya adalah diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, misalkan nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Dan data tahunan, misalkan harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan masih banyak lagi. Nah, pada diagram batang, data yang digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Nah, seperti ini tampilan diagram batangnya. Selanjutnya adalah diagram garis. Nah, diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan jumlah pada rentang waktu tertentu, dan masih banyak lagi. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang, hanya langkah akhir saja yang berbeda. Nah, kamu hanya perlu menarik garis secara berurut dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Jadi datanya sudah disesuaikan, kemudian tinggal kalian tarik garis dari data yang ada. Misalkan di sini tinggi badan, data tinggi badan siswa ya. 135 ini ada 5 siswa, 136 ini ada 6 siswa, 137 ini ada 10 siswa, 138 ada 5 siswa, dan 139 ada 4 siswa. Maka untuk membentuk diagram garis, kalian tinggal tarik garis dari satu titik ke titik yang lain, sehingga dia akan membentuk seperti ini. Ya, dari sini bisa terbentuk atau terlihat tinggi badan yang paling banyak dimiliki siswa. Di sini ada 137, dimiliki 10 siswa. Jadi ini diagram garisnya, bentuk diagram garisnya. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Nah, di sini data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besar persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi, besar derajatnya itu tergantung pada data yang diberikan. Nah, jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh total presentasinya adalah 100%. Sementara itu, jika juringnya dinyatakan dalam derajat, maka untuk satu lingkaran penuh total sudutnya adalah 360 derajat. Nah, kemudian untuk membuat diagram lingkaran, kamu harus menentukan besar presentasi atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Kamu bisa menggunakan salah satu rumus berikut ini. Jadi, untuk menentukan besar presentasinya, rumusnya yang digunakan seperti ini. Dalam bentuk derajat, besar sudutnya frekuensi per jumlah data kali 360. Tergantung soal ya, tergantung soal. Kemudian rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Seperti ini, frekuensi per jumlah data kali 100%. Nah, kemudian di sini contoh penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Seperti ini. Ini besar sudutnya, sudut dari tinggi 135. Frekuensi tinggi 135 kali jumlah data. Ini untuk mencari besar sudutnya ya.
sehingga kita kali dengan 360 derajat. Nah, untuk contoh lebih jelasnya nanti ada pada materi yang sudah disediakan. Kalian semua bisa lihat dan bisa pahami materi yang ada yang sudah disediakan dalam aplikasi statistika ini. Kemudian di sini ini untuk menentukan persennya, berarti kita kali dengan 100%, hasilnya seperti ini. Jadi untuk menentukan diagram lingkaran ini tergantung dari soal. Jika diminta menentukan besar sudutnya, maka kita kali dengan 360, tapi jika minta persen atau persentasenya, maka kali dengan 100%. Oke, untuk lebih memperjelas penjelasan ini, kalian bisa lihat pada materi yang sudah tersedia. Di situ sudah tersedia contoh soal dari analisis data menggunakan data yang disajikan dalam tabel, kemudian dalam diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Oke, selamat belajar, tetap semangat.